Halo, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang parameter dan juga konstruktor. Kita mulai saja ya. Oke, saya akan membahas terkait dengan parameter dan konstruktor. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan objek dan kelas. Nah, apa sebenarnya parameter tersebut? Kalau mungkin pada saat saya membahas objek dan kelas, saya sudah sempat menyebutkan itu terkait dengan parameter ya. Jadi kalau definisinya sendiri, parameter itu bisa diibaratkan misalnya nih, kita punya objek misalnya sebuah sepeda gitu ya. Sepeda akan berguna jika ada objek lain yang berinteraksi dengan bersepeda itu. Nah, contohnya apa? Misalkan objek software berinteraksi atau berkomunikasi dengan objek lain dengan cara misalnya mengirim pesan atau message, atau juga misalnya yang lainnya gitu ya. Jadi pesan adalah suatu metode dan juga informasi yang dikenal sebagai parameter. Kalau kemarin saya memberi contoh itu adalah tentang kelas ojek ya. Nah, atau kelas driver, di mana di kelas driver itu ada parameter misalnya nama drivernya gitu ya, atau misalnya juga motor kendaraannya apa gitu, entah itu motor atau mungkin itu yang lain ya, itu disebut dengan parameter. Jadi singkat kata bahwa parameter itu adalah sesuatu yang bisa menghubungkan dari objek itu. Nah, bagaimana misalnya kita terkait dengan parameter? Contohnya di sini adalah Anda adalah sebagai objek, misalnya ya, objek pengirim, terus misalnya your cycle, yang ini misalnya ya, saya punya dua kelas, ada you dan your cycle. Nah, your cycle ini misalnya sebagai penerima gitu. Nah, selanjutnya ada change gear. Nah, ini adalah pesan ya tadi atau parameter tadi yang berupa metode yang harus dijalankan seperti itu. Terus selanjutnya misalnya ada low gear. Nah, ini adalah parameter yang dibutuhkan pada saat si metode ini berjalan. Nah, sebagai contoh misalnya saya buat sebuah kelas namanya sepeda.java ya. Di sini ada sebuah kelas. Kita kasih nama misalnya sepeda. Di sini diketahui bahwa di dalam sepeda itu ada gear gitu ya. Kita kasih tipe datanya adalah integer seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada memberikan metode tadi ya dengan parameter, misalnya adalah metode void gitu ya, void set gear, integer pertambahan gear, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga kita membuat misalnya sebuah kelas bernama kelas beraksi.sepeda. Nah, pada kelas ini adalah fungsi utama. Kemarin sudah juga saya jelaskan bahwa kalau yang disebut dengan kelas utama itu ada kata main-nya sini ya, ada kata main. Terus di sini kita membuat sebuah objek baru. Nah, selanjutnya di sini kita memberikan nilai pada gear tadi yang awalnya adalah 0, kita beri nilai 1. Cara inisialisasinya seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan 3 pada posisi gear yang saat ini 1. Maka di sini kita tulis 3. Nah, ini adalah untuk tampilan hasilnya seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke konstruktor lebih dalam lagi. Jadi, tadi itu adalah parameter ya, parameter. Nah, contohnya lagi misalnya ya, kita membuat sebuah kelas gitu ya, namanya matematika yang berisi beberapa parameter, beberapa metode dengan 2 parameter. Parameternya yang mana yang ini? Ada A dan B dengan tipe data adalah integer. Nah, seperti itu. Atau misalnya ini kelasnya adalah fungsi utamanya ya, di mana nanti pertambahan itu adalah misalnya A-nya nilainya 20, B-nya nilainya 20, maka sama dengan 40. Atau pengurangan misalnya A-nya 10 gitu ya, B-nya adalah 5, maka di sini sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan parameter.
Selanjutnya, nah ini contohnya ya, misalnya untuk pertambahan ini integer A, integer B itu disebut dengan parameter. Nah, selanjutnya kita masuk di konstruktor. Sebelumnya, pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan terkait dengan konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Nah, dipanggil secara otomatis ketika ada kata new gitu ya, digunakan untuk membuat sebuah instant class. Bagaimana sifat dari konstruktor? Yang pertama adalah nama konstruktor itu namanya sama dengan nama kelas. Misalnya tadi kita buat kelas apa tadi contohnya, kelas sepeda ya, maka nama konstruktornya nanti juga tulisannya sepeda gitu. Nah, itu tadi sama dengan nama kelas. Selanjutnya tidak memiliki nilai balik ya, nilai balik atau tidak boleh ada kata kunci void. Jadi di luar dari itu yang disebut dengan konstruktor. Contohnya ini, saya punya sebuah file sederhana. Saya punya mobil.java, di mana di sini nama kelasnya adalah mobil. Di dalam public class mobil ini ada beberapa tipe data dan juga variabel. Contohnya adalah warna dengan tipe data string, tahun produksi dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya di bawahnya ini mobil beraksi.java itu adalah fungsi utama. Balik lagi saya menekan bahwa yang disebut dengan fungsi utama ada kata kunci main-nya ya. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa konstruktor itu digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Nah, dipanggil secara otomatis ketika ada kata new. Nah, maka di sini ini adalah nama kelas objek. Nah, ini adalah nama kelas yang juga sama dengan nama konstruktor tadi, mobil spasi, ini adalah nama objeknya, misalnya adalah mobilku, sama dengan new, ini ininya, apa namanya, konstruktornya ya. Tadi tercipta ketika kita membuat instan, digunakan untuk membuat instan kelas. Nah, seperti itu. Terus di sini kita memanggil atribut dan memberi nilai. Misalnya tadi kita sudah membuat sebuah objek namanya mobilku gitu ya. Mobilku dot warna. Artinya kita menciptakan sebuah objek baru yang nama objek baru namanya mobilku gitu ya. Dot warna. Kita ambil dari sini. Nah, dot warna sama dengan hitam. Selanjutnya kita memanggil atribut dan memberi nilai juga. Itu mobilku tahun produksi. Di sini adalah 2016. Nah, selanjutnya kita panggil. Kita tampilkan sistem output line warna dan sistem output line tahun. Nah, kita langsung coba saja ke dalam. Jadi di sini dalam Notepad++ saya sudah buat kelas tadi ya, namanya kelas mobil. Ini ada disebut dengan konstruktornya. Nah, terus kalau ini adalah dengan fungsi dengan fungsi ya, ada kata void-nya. Nah, untuk yang mobil konstruktor ini adalah fungsi utama. Coba kita jalankan ya. Awal mula teman-teman nanti silakan seperti biasa ya membuka CMD, terus mengetikkan seperti ini, setpadnya dulu. Setelah di set nanti kita membentuk compilernya, kita compile dulu Java C mobile constructor.java. Kenapa yang mobil konstruktor? Karena yang memiliki fungsi main adalah mobil konstruktor ya, bukan yang mobil.java gitu. Kalau sudah berhasil, kita langsung saja Java mobil konstruktor. Nah, maka di sini muncul nih warnanya apa? Merah tahun 2003. Kita lihat tadi, balik lagi di sini. Nah, ini warnanya merah tahun 2003. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ada kata kunci yang disebut dengan this ya. Kalau tadi Anda lihat
digunakan untuk membuat kelas dan digunakan untuk menyatakan objek yang saat ini atau objek sekarang. Contohnya tadi ya, ada yang di dalam kelas mobil ya, itu ada dis warna sama dengan warna dan juga dis tahun sama dengan tahun produksi. Jadi kata kunci dis ini digunakan untuk membuat kelas dan digunakan untuk menyatakan objek yang saat ini. Nah, itu tadi terkait dengan konstruktor dan parameter. Oke. Ya. Sekian terkait dengan konstruktor dan parameter. Kita lanjut lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.